Saudara-saudara, terjadi perdebatan Rocky Gerung dengan Ade Armando di sebuah televisi. Mari kita saksikan bersama. Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan. Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics, itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Ardi. Saya mau bilang bahwa dia menikmati kekeliruan itu. Saya bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham. setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan Saya tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar itu sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. That's Buktinya apa? Buktinya apa? Saya mau terangin itu bukti. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu, benar nggak tuh tesisnya? Buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap kasih kesempatan saya selesaikan. Apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang etis. Sekarang setuju? Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis, iya. Iya. Dengan cara yang etis, iya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke? Dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Itu imajinasi Anda. Gini. Imajinasi saya, oke? Iya. Imajinasi saya itu you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesianis, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh you nggak setuju? Iya. Tetapi kan argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermind perubahan Mahkamah Konstitusi. Oke. Sebut satu aja. Bahkan mention one. Mention yang bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7. Ada 8. Plus Hasto jadi 8. Nanti gue kirim ke lu 8 itu. Sekarang aja di depan publik. Ini ada siaran langsung di televisi nih ya. You minta satu, Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam bahasa Indonesia. Disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, adik, setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong saya. Dia nggak pernah baca. Apa Bang judul jurnalnya Bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Ya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Hasto is not an intellectual.
Oke. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau gitu. Para pembela Jokowi terus berapi-api membela Jokowi dan menolak bahwa putusan MK dengan memenangkan Gibran menjadi calon wakil presiden adalah bukan dari mastermind-nya Jokowi. Artinya Jokowi bukan jadi mastermind. Itu memang mengalir seperti air. Bahwa Gibran menjadi wapres itu mengalir, tidak ada sedikit pun campur tangan kekuasaan pada masa Jokowi jadi presiden. Sementara dari pihak lain yang kontra dengan Jokowi memberikan argumen, memberikan data-data, tetapi tetap ditolak oleh orang-orang atau pembela Jokowi. Wajar, namanya pembela, apapun kebusukan dari yang dia bela, bosnya pasti dia bela. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana hari ini Prabowo sudah jadi presiden, Gibran sudah jadi wakil presiden. Apa yang terjadi? Kita lihat bersama bagaimana kualitas wapres kita, yang mengatakan para guru mestinya jadi para guru. Bagaimana waktu dia contekan, salah baca atau ngawur, dan seterusnya. Ketika misalnya Gibran datang ke kampus, kita lihat Gibran gugup ketika menjawab pertanyaan dari mahasiswa di kampus. Nah, modal besar yang dikeluarkan oleh negara ini untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik ternyata hanya mendapatkan wapres modal Gibran. Naudzubillah summa naudzubillah. Luar biasa ruginya negara ini, mengeluarkan triliunan, ratusan triliun untuk pemilihan presiden, tapi hanya dapat seorang wapres kayak Gibran. Fufufafa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong negara ini dari kehancuran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.